Sebagai negara yang ingin terus bergerak maju, Indonesia tiada henti untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dari berbagai sektor. Salah satunya bidang pendidikan. Salah satu unsur pendidikan yang terus ditingkatkan kualitasnya adalah bagaimana seorang guru mampu menciptakan proses pembelajaran yang bisa menjawab kebutuhan siswanya. Adalah proses pembelajaran yang berdiferensiasi, merupakan alternatif yang diberikan oleh pemerintah untuk mampu diciptakan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, yang tentunya model ini akan mampu menjawab kebutuhan siswa. Bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan? Berikut ini penjelasannya bersama saya, Anugrah Isromi. Dalam penerapan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, saya perlu melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Terdapat 3 unsur yang harus saya kumpulkan dari peserta didik untuk dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik saya. Pertama, profil belajar peserta didik. Melalui profil belajar, saya akan dapat mengetahui berapa banyak dan siapa saja peserta didik yang sifatnya visual, audio, dan kinestetik. Bagi yang visual, saya menyediakan gambar-gambar yang ditayangkan melalui proyektor. Bagi yang audio, saya memfasilitasi dengan menyediakan link YouTube yang dapat mereka akses. Bagi yang visual dapat juga menggunakan link ini sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran. Sedangkan bagi yang kinestetik, saya mempersilakan untuk mereka bergerak, bertanya atau mencari sumber materi lain dengan bertanya kepada rekannya, guru, dan lain sebagainya. Kedua, kesiapan belajar peserta didik. Saya perlu mengamati dan memilah peserta didik yang cepat, sedang, dan atau lambat dalam menangkap materi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Secara umum, peserta didik saya juga telah mampu berpikir secara abstrak dalam proses pembelajaran, sehingga tanpa adanya wujud atau contoh konkret, peserta didik telah mampu memahami materi dengan baik. Melalui unsur profil belajar dan kesiapan belajar, saya akan mampu menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi konten. Ketiga, minat, bakat, atau hobi peserta didik. Dengan mengetahui minat ataupun hobi peserta didik, saya akan mampu menciptakan proses pembelajaran berdiferensiasi produk. Peserta didik diberi kebebasan untuk membuat laporan atau bentuk presentasi hasil diskusi dalam berbagai bentuk sesuai minat, hobi, atau bakat peserta didik. Model pembelajaran teamwork berbasis diferensiasi yang kali ini akan saya coba untuk diterapkan di kelas. Proses pembelajaran diawali dengan pendahuluan, yakni mengucapkan salam dan memeriksa kehadiran peserta didik. Selanjutnya, guru bertanya kabar peserta didik dan tidak lupa mengajak peserta didik untuk mendoakan rekan-rekannya yang tidak dapat hadir, khususnya bagi mereka yang tidak hadir dikarenakan sedang sakit. Mengawali kegiatan belajar pada pertemuan kali ini, saya tidak lupa untuk mengajak peserta didik saya untuk mengulas sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan agar peserta didik saya dapat mengaitkan antara materi pada pertemuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini. Tahapan selanjutnya, saya juga harus menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat materi pokok yang akan dipelajari oleh peserta didik saya. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran dan manfaat materi pokok, peserta didik saya akan dapat mudah fokus dalam belajar dan tentunya proses pembelajaran yang akan mereka lewati akan jauh lebih bermakna. Langkah berikutnya, saya perlu melakukan sedikit apersepsi dengan menampilkan beberapa buah gambar terkait flora dan fauna endemik Indonesia, berikut pula dengan lokasi persebarannya. Kemudian,
Peserta didik dipersilakan untuk memahami materi secara utuh dengan cara membaca materi persebaran flora dan fauna di Indonesia melalui buku pegangan peserta didik, atau dapat pula mengakses dan menyimak video di YouTube di mana tautannya telah dibagikan oleh guru melalui WhatsApp group. Agar pemahaman peserta didik tentang materi yang diberikan semakin baik, tahap selanjutnya peserta didik dipersilakan untuk menyimpulkan materi tersebut dengan berbagai bentuk laporan atau cara presentasi sesuai dengan minat, bakat, dan hobi peserta didik. Dalam proses diskusi peserta didik, dalam rangka menyimpulkan materi yang telah mereka pelajari, guru berperan sebagai fasilitator dan tentunya membuat penegasan di masing-masing kelompok. Dalam pelaksanaan diskusi ini, terdapat berbagai jenis kelompok dengan bentuk laporan yang akan dipresentasikannya sesuai dengan minat, hobi, ataupun keinginan peserta didik. Ada kelompok yang memilih dengan cara bernyanyi dan bermain musik untuk mempresentasikan materi hasil kesimpulan mereka. Teknis laporannya adalah mereka memilih satu buah lagu dan merubah liriknya dengan menggunakan materi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ada juga kelompok yang memilih untuk menggunakan media gambar dalam proses presentasi. Hal ini dikarenakan mereka semua memiliki hobi menggambar atau melukis. Selain itu, terdapat beberapa kelompok yang memilih cara presentasi laporannya dengan menggunakan teknik berbalas pantun. Ada pula kelompok lainnya lebih memilih membuat video pembelajaran untuk menyampaikan materi karena mereka memiliki minat sebagai presenter dan juga editor video. Sementara itu, terdapat kelompok yang menggunakan teknik semi podcast ataupun wawancara untuk mempresentasikan laporan hasil kesimpulan materi yang mereka pelajari. Dan terdapat satu kelompok yang cukup unik karena mempresentasikan bentuk laporannya dengan menggunakan sistem seperti perwayangan. Proses presentasi atau unjuk kerja hasil karya mereka dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Hal ini disebabkan mereka memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan karya yang sedang mereka garap. Sampai dengan waktu tiba presentasi, masing-masing dari mereka menampilkan hasil karyanya dengan penuh kebanggaan dan sukacita. Di akhir pembelajaran, saya melakukan penegasan atas hasil kesimpulan dan pekerjaan tugas peserta didik saya. Tidak lupa pula, saya mengapresiasi proses dan produk yang telah mereka lewati dan mereka hasilkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya meminta beberapa peserta didik saya untuk menyampaikan pendapatnya terkait proses pembelajaran yang telah mereka lewati pada pertemuan kali ini. Hal ini berguna untuk refleksi. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang beragama Islam, bersama-sama mengucapkan hamdalah. Guru dan peserta didik mengucapkan salam, dan guru tidak lupa untuk mengingatkan agar peserta didik dapat mempelajari materi pada pertemuan selanjutnya. Atmosfer dan kegiatan pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan peserta didik tanpa menghilangkan kodrat alamnya akan menjadi cara yang cukup ampuh dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan tentunya mutu pendidikan di Indonesia.